kamu. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Hari ini, Pati mencatat sejarah. Bukan karena kemajuan, tapi karena langkah arogansi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Dan mungkin hanya satu-satunya, seorang pemimpin daerah menantang rakyatnya. Cermin seorang bupati anti-nasionalis dan anti-bijaksana, semoga ini menjadi pelajaran bagi seluruh pemimpin negeri. Rakyat bukan musuh yang pantas ditantang, tapi amanah yang harus dijaga. Pati, Kamis 7 Agustus 2025. Gerakan Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan keprihatinan dan penolakan keras terhadap kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBBP 2 hingga 250% yang diberlakukan oleh Bupati Pati Sudewo, serta mengecam pernyataan beliau yang menantang rakyatnya sendiri untuk berdemo jika tidak setuju dengan kebijakan yang ia buat. Kita simak videonya. Aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan? Saya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerasa. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Aksi penolakan kenaikan pajak ini bukan tanpa izin. Mereka sudah melayangkan surat izin kepada Pemda setempat dari tanggal 1 Agustus. Namun hingga sekarang tidak ada respon maupun balasan, dan mereka anggap pemerintah daerah menyetujui aksi ini. Ini adalah hal baru dan sangat tidak biasa dalam sejarah kepemimpinan daerah di Indonesia, dan mungkin hanya satu-satunya di Republik ini, di mana seorang bupati menantang rakyatnya secara terbuka untuk berdemonstrasi. Bukan sekedar kebijakan yang menyakitkan, tapi juga bentuk kesombongan kekuasaan yang mencederai demokrasi. Beda lisan ketika masih kampanye dan ketika menjabat. Kita flashback sebentar. Bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi itu sangat kasihan. Pernyataan tersebut bukan hanya memantik amarah rakyat yang merasa ditipu oleh janji ketika kampanye, tetapi juga menunjukkan sikap yang tidak layak dimiliki oleh seorang pemimpin yang jauh dari kata nasionalis. Seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat seharusnya mendengar, bukan menantang. Kalau sekarang sebagai bupati saja sudah bersikap demikian, bagaimana jika kelak mencalonkan diri sebagai presiden? Kemarin kan masyarakat ditantang sama Sadiwo. Ya kan katanya 5.000 itu. Ya makanya itu. Makanya saya kenapa berani bikin di sini biar dia lihat kalau masyarakat itu benar-benar mendukung. Jangan benar-benar. Kamu. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Bertempkan. Pak polisi. Gak boleh. Jangan. Polisi gak berhak. Turunkan. Langsung mas. Gak boleh. Sana. Ngerti gak? Nah kebijakan Mas Bima melanggar perda. Kau sampai pasangkan. Pak polisi. Apa-apa tertib kan? Kamu aja gak tertib. Masalah kamu. Karaoke melanggar perda. Hancurkan. Uang cilik beda-beda. Kebencot kamu itu. Wes, sen. Ayo, sampai sana. Ayo, berani. Sen. Ayo, cekil. Ya, saya pengecut. Kalau masih bilang bolak apa? Ya udah tutupan. Kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar itu kamu itu masyarakat. Radio ditutup, Pak. Tuh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban. Mengganggu dewan umum. Pada Selasa 5 Agustus 2025, petugas Satpol PP dengan pengawalan PLT, Sekda Pati dan PPLT. Kepala Satpol PP membubarkan posko donasi kami di alun-alun Pati dan menyita air mineral yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk aksi. Bupati mengatakan, penyitaan tersebut bukan dirampas, namun hanya diamankan. Justru ini yang bikin masyarakat makin bingung. Urgensinya di mana air minum diamankan? Ini teman-teman polisi tadi ya. Ada nggak surat tugasnya tadi? Diamankan. Sebentar. Diamankan apa? Nggak usah berbohong. Nggak diperlihatkan. Berbohong kamu. Kalau
Kalau memang Pemda menggunakan tempat itu, jangan seperti itu dong. Beritahu. Sebelumnya, sebelumnya. Ya udah gini aja. Monggo tapi jangan di situ. Terserah. Enggak boleh. Enggak boleh di situ. Malah dilarang melakukan demo di kantor bupati, yang bupati sendirilah pemicu aksi ini. Mungkin ia lupa bahwa kantor bupati dan gajinya adalah uang dari keringat rakyat. Walaupun disita dan sudah dikembalikan, donasi dari berbagai penjuru terus berdatangan. Dari warga yang lewat hingga mereka yang menyaksikan lewat live streaming. Ini adalah bukti bahwa rakyat tidak takut. Berikut beberapa tuntutan rakyat yang dirangkum. 1. Menolak kenaikan PBBP 2 sebesar 250%. 2. Mengecam pernyataan Bupati Pati yang menantang rakyatnya sendiri. 3. Menuntut pembatalan kebijakan kenaikan pajak dan permintaan maaf secara terbuka dari Bupati Pati. 4. Turunkan pajak atau Bupati yang turun. Mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah aksi damai, sah, dan konstitusional, dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai tanggapan atas sikap dan kebijakan yang tidak manusiawi, mereka melayangkan surat kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini mereka masih membuka donasi untuk mendukung aksi, karena mereka percaya bahwa kekuatan rakyat ada di solidaritasnya. Tapi menurut kalian, gimana bupati yang kayak gini? Tulis di kolom komentar. Bludru pamit, kita ketemu lagi di kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain.